Kau sudah sadar rupanya. Jangan gerak dulu. Lantai batu ini tidak ramah bagi orang baru bangun. Tenang saja. Aku tidak berniat menyakitimu. Kalau iya, kau tak akan terbangun seperti ini. Oh, aku menemui tubuhmu di lorong barat kastil, dekat galeri Rama, tempat para pelayan jarang lewat sejak Raja Hendry memerintahkan sayap itu untuk ditutup. Itu wajar. Kastil ini membuat orang mempertanyakan ingatan mereka sendiri. Aku akan duduk di sini, jangan khawatir. Aku tidak menyentuhmu tanpa izin kok. Namaku tidak terlalu penting. Di tempat seperti ini, nama lebih sering membawa masalah daripada keselamatan. Api ini cukup untuk membuat bayangan bergerak. Perhatikan dindingnya. Kau lihat? Bayangan-bayangan itu selalu tampak lebih hidup saat seseorang ketakutan. Baiklah, sekarang katakan padaku, kau datang ke kastil ini dengan kemauanmu sendiri atau seseorang mengantarmu ke sini tanpa kau sadari? Tidak apa-apa jika kau tidak yakin. Banyak yang mengira mereka memilih jalan mereka sendiri. Padahal hanya mengikuti dorongan kecil yang ditanamkan dengan rapi. Kamu sangat jeli. Yes, this is England. Inggris tidak ramah bagi orang asing di masa ini, terutama di bawah kepemimpinan Raja Henry. Salah bicara sedikit saja, kau bisa kehilangan lebih dari sekedar jalan untuk pulang. Kau tampak seperti seseorang yang menyimpan rahasia, meski kau sendiri belum tahu ada siapa itu. Oh iya benar. Tunggu sebentar ya, aku akan menuangkan minuman hangat. Minumlah jika kau percaya padaku, jika tidak, kau bebas untuk menolaknya. Pilihan kecil seringkali jauh lebih menentukan daripada yang orang kira. Oh, jawaban yang bagus. Keputusan yang menarik. Kau bertanya-tanya suara apa di atas ya? Di lantai atas ada ruangan doa tua. Dulu dipakai sebelum raja memutuskan bahwa iman pun bisa diganti sesuai kehendaknya. Sejak itu, ruangan itu jarang benar-benar sunyi. Aku penasaran. Wahai pemuda, jika kita kesana nanti, baiklah, saatnya untuk duduk.
Kamu boleh bersandar, aku tidak akan mendorongmu kemanapun malam ini. Tidak secara fisik. Kamu bisa memikirkannya sendiri. Tidak, aku tidak curiga sama sekali siapa dirimu. Wahai pemuda asing. Jangan khawatir. Tapi aku tidak akan menghakimimu. Di kastil ini, hampir semua orang bersalah atas sesuatu. Dan beberapa dari kami belajar hidup berdampingan dengan hal itu. Lucu bukan? Dengar lonceng itu? Itu menara selatan. Itu tanda pergantian jaga. Artinya, kita punya waktu sebelum ada yang lewat. Aku ingin tahu lebih banyak tentang. Bukan karena kewajiban aku menemukanmu. Ya, karena sepertinya kau tidak seharusnya berada di sini tanpa alasan. Tenanglah, malam masih panjang dan kastil ini menyukai orang-orang yang mau mendengarkan. Sekarang, aku ingin membawamu ke lorong lain. Lorong yang tidak tercantum di peta mana. Tapi sebelum itu, aku perlu tahu satu hal darimu. Tapi mungkin nanti. Sekarang kita harus lewat lorong itu sebelum penjaga berganti melewati lorong itu. Kau tidak ingin tertangkap kan? Wahai pemuda. Baguslah. Pergi sekarang. Jangan berdiri sendiri. Pegang tanganku. Bagus. Lorong ini sempit dan licin oleh umur, jadi hati-hati. Apakah aku harus memanggilmu my lord? My lord. Kau mungkin merasa waktu di sini aneh, bukan? Seolah melambat atau justru berputar. Itu bukan perasaanmu saja. Kastil-kastil Inggris tua menyimpan lapisan waktu, dan yang ini cukup dalam. Lihatlah beberapa di dinding, tapi mereka tidak pernah benar-benar padam. Diganti? Iya, tapi apinya selalu dianggap sama. Seperti raja-raja, seperti hukum, seperti kebenaran yang silih berganti. Diganti sesuai pergantian manusianya. Kau tahu, di masa Raja Henry, banyak orang menghilang tanpa pernah benar-benar mati. Nama mereka dihapus, doa mereka dihentikan, seolah mereka tak pernah ada di dunia ini. Aku sering bertanya-tanya sendiri, berapa banyak yang masih berjalan di lorong-lorong ini. Oh
di sini. Masuklah. Tenang, ruangan ini aman. Ini adalah ruang baca pribadi. Dulu, ini milik seorang wanita istana. Cerdas. Terlalu cerdas kata orang. Buku-buku ini dilarang. Bukan karena sihir, tapi karena pikiran yang mereka ajarkan. Lucu bukan? Oh ya, kau boleh duduk. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Di zamanmu, orang mungkin percaya mereka bebas memilih. Di sini, pilihan selalu diawasi. Namun, ada celah kecil, dan celah itu adalah perhatian. Banyak pria yang datang ke kastil ini ingin menjadi penting. Sedikit yang siap menjadi dibutuhkan. Kau tahu itu? Kau punya wajah seseorang yang bisa menyimpan rahasia orang lain. Jadi, katakan padaku, jika seorang raja memintamu bersumpah dan gereja memintamu mengkhianati sumpah itu, siapa yang akan kau pilih? Jawabanmu menarik. Kesini, duduklah lebih dekat dengan api. Bayangan membuat orang berkata jujur atau justru lebih pandai berbohong. Aku tidak keberatan keduanya. Aku akan menyentuh tanganmu sekarang, bukan untuk menguji kesetiaan, tapi untuk memastikan kau masih sepenuhnya di sini. Saat aku bicara tentang raja, bukan karena takut, melainkan karena rasa ingin tahu, bukan? Hati-hati. Rasa ingin tahu adalah dosa yang paling sering dihukum di masa ini. Kau merasa seolah aku menarikmu ke masa ini, bukan? Pakaian, bau lilin, dan ada suaraku. Padahal aku yang buka pintu, tapi kau yang melangkah masuk. Di luar sana, Inggris sedang berubah. Iman dipotong-potong seperti kain. Pintu-pintu gereja dimonopoli oleh orang yang paling berkuasa untuk kepentingan dirinya sendiri. Lucu bukan zaman ini? Dan orang-orang seperti kita harus pintar belajar membaca arah angin.
dengar langkah itu? Hei, kau dengar langkah itu? Itu bukan penjaga. Dengar gesekan itu? Itu juga bukan tikus. Jika kau tetap di sini lebih lama, kau akan mulai bermimpi dengan bahasa yang tidak kau kenal. Bangun dengan nama yang bukan milikmu. Dan saat itu terjadi, aku perlu tahu, apakah kau akan percayaku? Karena tidak semua orang di kastil ini ingin kau kembali seperti semula. Sekarang buka matamu pelan-pelan. Lihat aku. Iya. Dan katakan, apakah kau merasa lebih aman sekarang? Atau justru semakin terikat? My Lord.